Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fauzi. Saya dari kelas 3A Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Mikrotik OS menggunakan VirtualBox. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini kita yang akan dilakukan adalah kita akan membuka VirtualBox-nya dulu gitu, atau VirtualBox Manager-nya. Di sini kita mencet New. Di sini kita akan memasukkan nama yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin memberi nama yaitu Mikrotik gitu. Oke, kita ke ini sesuai ininya memory size-nya 64 MB, dan di sini jangan lupa untuk masukin create virtual hard disk-nya gitu. Nah, sekarang langsung kita buat. Nah, di sini untuk path dari filenya itu sudah sesuai sama yang inginkan. Nah, di sini untuk file size-nya itu tidak terlalu berpengaruh, tapi bisa disetting. Di sini saya ingin men-setting menjadi 1 GB saja. Nah, untuk hard disk type filenya kita pakai yang VirtualBox disk image. Nah, langsung aja kita create. Oke, bisa dilihat di sini udah tercreate. Nah, selanjutnya kita bakal setting dulu sebelum kita start gitu. Nah, yang pertama kita setting itu storage-nya. Nah, di sini untuk optical drive-nya ini di sini kan masih kosong nih. Nah, di sini kita menggunakan file Mikrotik yang sudah kita download tadi yang berbentuk ISO tadi gitu. Oke, kita mencet oke. Oke, lalu untuk networknya karena di sini belum diapa-apain, nanti bakal digunakan gitu. Tapi sekarang belum kita sentuh dulu, nanti dulu. Oke, lalu kita langsung start aja. Udah loh. Mikrotik. Belum lihat videonya. Tuh lihat lah video yang siapa. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam Mikrotik software-nya, software Mikrotiknya. Nah, di sini tuh ada banyak ini. Kita mau istilahnya install semuanya gitu. Jadi kita cara simpelnya kita mencet A aja untuk nge-X semuanya. Lalu kita pencet I untuk install. Nah, di sini kita mau mau pakai konfigurasi yang lama atau enggak. Nah, di sini saya nggak mau, saya no. Lalu apakah mau lanjut? Ya. Oke, tinggal tunggu sebentar. Lu tahu nggak ini di mana? Aku mau cok. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, yang harus kita lakukan agar tidak terjadi loop atau installnya berulang-ulang. Nah, yang kita lakukan, kita harus mengeluarkan si optical drive-nya yang tadi udah kita gunakan. Kita ke optical drive, lalu kita akan keluarin istilahnya optical drive-nya gitu, atau kasetnya lah. Nah, kita force amount. Oke, lalu kita langsung enter aja. Oke, bisa kita di sini kita akan melakukan login karena kita belum membuat user apapun. Kita akan menggunakan user bawaannya yaitu admin. Admin dengan passwordnya itu nggak ada, no password. Oke, apakah kita mau pakai license-nya? No. Oke, enter. Oke, di sini kita udah masuk ke command line interface-nya. Nah, di sini untuk melihat apa aja sih command line interface yang disediakan oleh si Mikrotik ini, kita mencet tab. Nah, karena di sini tujuan kita itu yang pertama adalah untuk membuat user baru gitu. Kita masuk ke sistem dulu. Oke, setelah masuk ke sistem, kita lihat lagi. Nah, di sini kan ada yang namanya identity gitu. Nah, untuk itu karena kita mau membuat identity baru, kita masuk lagi ke bagian identity-nya. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini udah masuk ke identity. Nah, kita mau
nambahin nama baru. Jadi kita masuk ke edit, value, name equals to name. Oke, langsung kita enter. Oke, ini kita udah masuk ke bagian ganti namanya gitu, ganti nama dari si routernya. Nah, di sini saya mau ganti nama pakai nama saya aja, karena saya narsis. Oke, kita pencet Ctrl O untuk save dan exit. Oke, bisa kita lihat di sini add-nya sudah berubah ya, tadi yang tadinya dari Mikrotik jadi berubah menjadi Ihsan Router gitu. Nah, untuk selanjutnya kita kan mau nambahin user gitu. Jadi di sini kita keluar dulu dari identity. Oke. Terus kita keluar dari sistem. Kita masuk ke user. Setelah user kita mau lihat dulu nih ada user siapa aja sih gitu. Nah, bisa kita lihat di sini usernya baru admin yang memiliki akses modifier atau akses apa aja sih yang dia punya itu full gitu. Jadi dia memiliki akses ke semuanya gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita bakal nambahin user nih dengan cara add lalu name equals to nama yang kita mau. Misalnya di sini nama usernya saya mau namain Hilmi gitu. Nah, untuk passwordnya kita masukin namanya kita masukin 1 gitu misalnya atau 123. Oke. Dan yang terakhir itu grup. Nah, grup yang di grup ini tuh maksudnya yang tadi saya bilang akses modifier dia bisa ngapain aja sih nanti di dalam sininya gitu. Di sini saya bakal pakai full dulu untuk si ilmu ini. Oke, full. Lalu kita akan nambahin user 2 user lagi dengan akses modifier yang berbeda tentunya. Nah, yang kedua ini ada ku. Sumpah. 124 dengan akses modifier yaitu read. Oh ya, untuk akses modifier itu ada 3 yaitu full, read, sama write dan memiliki apa namanya iniannya masing-masing gitu untuk write dan read ini. Oke, udah ditambahin ini. Sekarang kita bakal lihat udah ada berapa sih usernya gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada admin, Hilmi, Teguh, dan Ihsan gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bakal ganti nama interface-nya nih. Gitu. Kita pertama keluar dulu nih dari si user. Lalu kita keluar juga dari Mikrotiknya gitu. Ntar kita bakal running ulang dengan menggunakan user yang memiliki full modifier sehingga dia bisa ngedit semuanya gitu. Oke, kita akan keluar. Oke, kita akan masuk lagi. Oke, kita akan keluar lagi. Salah. Harusnya kita power off dulu biar kerjaan yang tadi itu bisa ke reset gitu. Kita bisa login dari awal. Oke, di sini kita akan login pakai user yang tadi yaitu Hilmi dengan password 123. Oke, di sini untuk Hilmi kan passwordnya itu 123, jadi kita masuk 123.
kok nggak masuk sekarang? Oh iya, kan gue lihat data. Oke, dikarenakan tadi ada masalah login, di sini kan kita akan coba login lagi. Itu Hilmi dengan password 1, 2, 3. Oke, di sini sudah login, kita akan pencet enter untuk continue. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah masuk sebagai Hilmi gitu. Nah, di sini kita kan tadi goalnya itu ingin mengganti nama interface-nya itu. Nah, untuk itu kita akan masuk ke interface. Oke, setelah masuk ke interface kita akan lihat nih apa sih interface apa yang dipunya oleh si sistem ini gitu. Nah, di sini namanya Ether1. Nah, kita pengen ganti si nama Ether1-nya ini dengan cara set Ether1 Ether1 name equals to misalnya kita ganti namanya jadi lokal. Oke, kita enter. Oke, sudah berhasil. Bisa kita lihat lagi di sini, print lagi. Oke, bisa dilihat namanya sudah terganti menjadi lokal. Nah, untuk selanjutnya kita kan pengen ganti nih IP address-nya gitu. Nah, untuk IP address-nya kita akan keluar dulu dari sesi interface. Nah, di sini kita akan masuk ke apa namanya? Kita akan masuk ke, bisa kita lihat di sini ada IP. Nah, kita akan masuk ke IP. Oke, setelah ke IP kita akan masuk add address sama dengan add terus address Oke, di sini kita bakal ganti IP address-nya. Kita udah masuk ke address, sekarang kita bakal add terus address. Oke, add address sama dengan IP yang kita inginkan. Di sini saya bakal pakai IP kelas C yaitu 192.168.1.24. Oke. Dengan interface yang tadi sudah kita ganti itu interface dengan interface-nya itu lokal. Oke. Oke, bisa kita lihat di sini, misalnya kita print. Nah, bisa sudah terdaftar apa namanya untuk IP address yang kita ini. Nah, di sini ada satu IP address lagi, kita nggak pengen ada ini. Sekarang kita pengen ini nih, pengen apa? Istilahnya kita remove gitu. Nah, di sini kita bakal pakai yang namanya itu remove gitu. Remove lalu numbers. Nah, yang dimaksud dari numbers di sini itu adalah angka dari si ininya, apa namanya, angka dari yang tag ini. Ini kan ada tag. Nah, itu yang dimaksud tuh angka itunya gitu. Nah, kita masukin 0. Oke. Kita akan print lagi. Nah, bisa kita lihat di sini udah hilang apa namanya yang untuk IP address dengan indeks 0-nya itu. Oke. Bisa kita lihat udah hilang. Nah, untuk itu sekarang kita pengen apa namanya ganti IP address yang ada di PC kita ini sesuai sama apa yang kita setting tadi gitu. Nah, bisa sekarang kita akan keluar. Nah, dan sekarang kita bakal ke kontrol apa namanya, bakal ke network setting. Bakal ke settings. Oke, kita bakal ke settings. Lalu kita bakal ke network. Kita bakal ke network.
Oke, kita setelah network kita ke network setting gitu. Ke ini advanced network setting itu, terus abis itu kita bakal sebelum ke sana kita balik lagi ke VirtualBox-nya. Lalu kita ke device, kita ke network setting. Nah, tadi kan kita di awal nih belum nyentuh nih apa-apanya nih untuk NAT-nya. Nah, di sini sekarang kita bakal ganti NAT-nya itu jadi host only adapter dengan advanced setting-nya itu yang allow all gitu. Nah, setelah itu allow all, habis itu kita oke. Nah, di sini kita akan keluar dulu dari ini. Oke, kita akan coba ping IP yang sudah kita setting tadi gitu. 192.168 Bisa. titik 1.1. Oke, bisa kita lihat di sini sudah berhasil untuk bisa berhasil untuk nge-iniin IP-nya. Oke, kita stop aja. Oke, untuk selanjutnya kita bakal ngehubungin IP lokal sama IP yang ada di VirtualBox ini. Nah, jadi yang kita lakuin pertama itu ke control panel. Lalu ke network and internet. Habis itu kita ke network and sharing center. Lalu kita akan ke settingan ini ada change adapter setting. Lalu kita akan ganti yang VirtualBox host only ini. Oke, kita ke properties. Lalu kita ganti ke internet protocol version ini. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di sini IP-nya belum sesuai dengan apa yang kita ini. Sekarang kita bakal ganti ininya sesuaiin sama yang ini kita. Misalnya kita belakangnya ini bebas, kita ganti misalnya jadi 15 gitu. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting tuh depan yang ini tuh 3 digit ini tuh sama gitu. Oke, terus habis itu kita ke command prompt. Oke, sekarang kita ping IP yang tadi kita udah setting 192.168.1.15. Kita coba di sini kalau titik 10. Oke. Sekarang kita coba ping lagi. Kita ping itu 192.168.1.10. Masih bermasalah. Oke, untuk selanjutnya kita bakal ngetes nih pingnya gitu. Kita bakal ping IP yang udah kita setting di control panel tadi, yaitu ping 192.168.1.10. Nah, mengapa tadi terjadi error gitu kan pertanyaannya. Nah, tadi itu terjadi error dikarenakan kesalahan saya itu saya lupa meng-close sehingga belum tersave untuk IP yang barunya gitu. Nah, jadi di sini kita coba yang 192.168.1.1. Nah, bisa kita lihat sudah tidak ada terjadi lagi kesalahan gitu. Nah, tadi itu kesalahannya kita tidak boleh lupa untuk nge-save gitu. Nah, berikut dari saya untuk untuk memasang MikroTik OS di VirtualBox gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.